A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para akhwatilah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan materi Buletin Kahwah nomor 31 6 Muharram 1446 Hijriah dengan tema cara Islam mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, kita tahu dalam rezim saat ini 10 tahun terakhir di kasus pejabat bermasalah makin banyak. Setidaknya 5 pejabat di era Jokowi terjerat kasus hukum. Mantan SLL menjadi tersangka korupsi. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate tersangkut kasus serupa. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya menjadi teladan pemberantasan korupsi justru terjerat kasus suap. Ada pula pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. Tak ketinggalan yang terpadu adalah kasus asusila atau perzinahan yang menjerat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Sebelumnya ini sebetulnya sudah banyak banget para pejabat terjerat kasus korupsi. Selain itu, di era Jokowi ini banyak lahir berbagai undang-undang dan peraturan yang mengkhianati amanah dan kepentingan rakyat. Ada Perpu Ormas, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan revisi Undang-Undang KPK. Sebelumnya ada Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, dan lain-lain. Semuanya lebih untuk kepentingan penguasa, para pemilik modal dan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat, kebanyakan untuk penguasa. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, akar permasalahan yang terjadi saat ini yaitu 2 sebab penyimpangan dan pengkhianatan para pejabat negara di atas sesungguhnya ada 2. Pertama, faktor personal atau individual, tidak lain adalah mental khianat, korup dan tidak amanah yang melekat pada pribadi-pribadi penguasa dan para pejabat yang diangkat. Yang kedua adalah faktor sistemik, tidak lain adalah penggunaan sistem pemerintahan demokrasi yang terbukti rusak dan merusak, terutama di negeri ini khususnya. Sistem demokrasi ini terbukti menjadi pintu yang amat terbuka bagi ragam pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa dan para pejabat negara. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu ya, bagaimana tidak gitu ya, untuk mendapatkan kedudukan politik, kekuasaan, mereka memerlukan biaya yang cukup tinggi gitu kan ya. Mungkin yang kita rasakan adalah kemarin adalah pemilu gitu ya. Dan ketika tak mungkin kan ya itu uangnya untuk kecukupan dia sendiri gitu kan, sementara uang sendiri tak bisa mencukupinya, maka dia untuk mendapatkan utang atau mendapat dukungan penguasa sebagai jalan keluarnya. Nah, untuk mengembalikan itu tidak ada jalan lain kecuali korupsi dalam berbagai bentuknya. Maka bisa dikatakan korupsi di negeri ini bukan semata masalah pribadi karena rakus, tapi justru karena sistem yang melingkupnya saat ini gitu ya. Walhasil sistem demokrasi sekuler itulah yang korupsi, tidak ada jalan lain selain sistem ini harus dibuang jauh-jauh ya, dihilangkan jika kita ingin mengembalikan korupsi gitu. Nah,
apa sih solusi yang hakiki gitu ya untuk agar para pejabat ini tidak korup dan khianat gitu ya. Solusi hakikinya adalah sistem demokrasi itu yang berlaku saat ini kan sangat subur ya Bu ya. Bahkan di mana-mana gitu ya korupsi itu terjadi, bahkan tidak hanya di eranya Jokowi saja gitu, dari presiden pertama gitu ya Soekarno, Soeharto, bahkan pemimpin sampai saat inilah tak mampu memberantas korupsi yang terjadi saat ini gitu ya. Ya pasti kayaknya sudah akhirnya para rakyat gitu udah biasa gitu ya, orang yang sudah di atas itu nanti akan korupsi, mengkhianati gitu, jadi seperti kayak budaya gitu ya, udah hal pembiasaan gitu berbuat jahat kayak bagi kita ya, karena kan itu bukan hak miliknya dia gitu kan ya. Nah, bagaimana sih caranya biar agar korupsi ini tidak terjadi gitu ya. Nah, ini di sini pentingnya kita adalah tegaknya kehidupan Islami di dalam diterapnya syariat Islam secara kafah dengan suasana keimanan yang kental. Dalam Islam sendiri secara praktis ada beberapa langkah bagaimana kita mencegah korupsi itu gitu ya. Pertama, sistem pengajian yang layak. Mungkin para pemimpin dan pengawal negara adalah manusia yang biasanya mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, agar dapat bekerja dengan tenang dan tidak tergoda untuk berbuat curang, kepada mereka diberikanlah gaji yang layak serta tunjangan hidup lain. Pernah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, barang siapa yang diserai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan, kendaraan, hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selain itu, kecurangan adalah golin. Poin kedua adalah larangan menerima suap dan hadiah. Suap haram dalam Islam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Praktek suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi. Pegawai akan bekerja tidak sebagaimana mestinya hingga menerima suap. Di bidang peradilan, hukum akan berjalan secara tidak adil atau cenderung menangkan pihak yang memberikan suap. Ketiga, perhitungkan kekayaan di awal dan akhir masa jabatan. Ini seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bila ada kenaikan harta yang tidak wajar, Umar langsung memotongnya bagi negara. Keempat, teladan dari para pemimpin Islam berlaku suhud. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, hidup sederhana dan menyerahkan harta keluarganya yang diduga tidak didapatkan secara benar pada masa lalu. Dengan teladan dari pemimpin, tidak penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Kelima, hukuman setimpal ya. Saat ini kan belum ada ya hukuman yang setimpal. Kalau di Islam adalah hukuman setimpal yang keras akan membuat para koruptor takut. Demikian pula orang lain yang hendak korupsi. Dalam Islam, tindak korupsi termasuk jarimah atau kejahatan yang akan terkena takzir. Bentuknya berupa hukuman takzir berupa pewartaan atas diri koruptor sampai hukuman kurungan, bahkan hukumnya bisa sampai hukuman mati bila korupsinya membahayakan ekonomi negara. Keenam, pengawasan masyarakat. Nah, ini perlu adanya kontrol. Kontrol ini akan mempersempit ruang gerak penyimpangan. Kaum birokrat demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi birokrat. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya mengatakan, apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang. Menyambut seruan Umar, berdirilah seorang laki-laki dengan lantang berkata, kalau begitu demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini. Poin yang ketujuh adalah mewujudkan sikap ihsan.
Sikap inilah yang menjadi pengendali diri untuk tidak melakukan tindak korupsi. Dengan iman yang benar, masing-masing sadar akan konsekuensinya dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukan kelak di akhirat. Sekali lagi, cara-cara ini hanya akan jika negara menerapkan Islam secara kafah. Kesadaranaan pemimpin teladan ini penting sekali. Rasulullah SAW memberikan teladan bagaimana seorang pemimpin itu memberikan contoh. Beliau hidup sederhana. Beliau tidur di atas lembar tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk, beliau berkata, "Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya." Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya mengambil sekadarnya saja harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Menjelang wafat, beliau berwasiat agar mengembalikan jika ada kelebihan harta dari hartanya sebelum menjabat khalifah. Ketika diperiksa, ternyata tidak ada yang bertambah dari hartanya kecuali unta yang biasa digunakan untuk menyirami kebun seperti hamba sahaya dan selembar selimut bludru seharga 5 dirham. Tambahan harta inilah yang kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Mengetahui ini, Umar radhiyallahu anhu menangis sambil berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh beliau telah membuat orang-orang setelahnya sulit untuk meneladani dirinya." Ini pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ia hidup sederhana. Beliau pernah minta masukan kepada Salman Al-Farisi tentang kekurangan dirinya dalam pandangan masyarakat. Salman menolak, tetapi Umar mendesak. Akhirnya Salman berkata bahwa ada masyarakat yang menceritakan Umar yang mengumpulkan 2 macam lauk dalam satu hidangan. Sejak saat itulah Umar tidak pernah makan 2 macam lauk. Nah, ini beda sekali dengan untuk saat ini ya. Hanyalah Islam yang bisa memberikan keteladanan yang baik dan amanah, menjaga harta rakyat. Penguasa atau pejabat juga dituntut untuk aman dalam menjaga harta rakyat. Ya, tidak boleh gitu ya mengambil sedikit pun harta yang bukan miliknya gitu ya. Tapi untuk saat ini kita sulit sekali ya, karena para pejabatnya itu justru yang ngambilnya gitu ya. Kan kadang kita sudah tahu ya, ntar sampai kan kita ingat banget gitu ya, bahwa para pejabat kalau sudah selesai jabatannya sudah gitu, tidak dihukumin panjang gitu ya, karena itu. Jadi sangat butuhnya adanya teladan yang luar biasa gitu ya. Hikmah dari di sini yaitu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak mungkin berkumpul pada kalbu seseorang kekufuran dan keimanan dusta dan kejujuran aman dari pengkhianatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pandangan kita bahwa saat ini bahwa sistem yang bobrok ini seharusnya kita buang jauh-jauh, karena hanya Islamlah yang bisa menyelesaikan problem-problem yang kita rasakan saat ini. Bila taufiq hidayah, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.